Bab 1049. Ini bukan putramu kan? Ayah Zhou sudah hampir pulih sekarang, dan dia sudah bisa keluar dari rumah sakit beberapa waktu lagi. Jadi, saat Gita mengungkit tentang ini, Gita tidak terlalu sedih lagi dan menceritakan keseluruhan ceritanya pada Glenn. Ketika Glenn mendengarnya, matanya menjadi merah, menarik tangannya dan bermanja. Maaf, Bibi Gita, aku tidak tahu terjadi sesuatu dengan Paman. Aku tidak akan memakan ini, lebih baik untuk Paman Zhou saja. Mendengar ini, Gita mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya, kamu masih punya hati nurani. Glenn memeluk lengannya dan bertanya dengan lembut, kalau begitu, apakah kita akan pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan ke Paman Zhou? Iya. Gita mengangguk, pergi mengantarkan makanan dulu, lalu Bibi Gita akan membawamu ke rumahku dan membuatkan makanan untukmu. Glenn menjawab singkat dan tidak berbicara lagi. Segera setelah tiba di rumah sakit, Gita dan Glenn turun dari mobil, sebelah tangan memegang termos dan sebelah tangan lagi menggandengnya. Meskipun Gita terlihat masih muda, tapi saat dia menggandeng Glenn, mereka terlihat seperti ibu dan anak. Lagi pula, tidak sedikit anak muda sekarang yang telah memiliki anak. Hanya saja Glenn terlalu mempesona, jadi saat semua orang melihatnya, mereka akan terkejut kalau Gita bisa melahirkan anak setampan ini. Setelah memikirkannya lagi, mungkin karena ayah anak ini sangat tampan, jadi dia menuruni ayahnya. Tentu saja ini hanya obrolan ringan orang lewat saja. Jika benar-benar mengatakannya, Gita akan sangat kaget. Dengan cepat telah sampai di depan pintu kamar pasien, Gita memberitahu Glenn. Glenn nanti tidak boleh berlari sembarangan. Jangan khawatir, Bibi Gita. Glenn sangat patuh, Bibi Gita bukannya tidak tahu. Iya, dia memang tahu kalau Glenn selalu menjadi anak yang sangat patuh. Dia lebih mengetahui banyak hal dan lebih pintar dari anak biasanya. Pintu terbuka, hanya ada Paman Zhou seorang di dalam kamar sedang membaca koran di atas tempat tidur. Gita tanpa sadar melirik ke kamar mandi, dan melihat pintunya tertutup rapat, Hani Luo mungkin ada di dalam kamar mandi. Ayah. Gita memanggilnya. Gita sudah datang. Ayah Zhou meletakkan koran dan mengangkat kepalanya. Lalu dia tertegun menatap pria kecil yang ada di samping Gita. Ini bukan. Dia tertegun dan menatap wajah itu dengan tatapan kosong. Bukankah ini tuan muda kecil dari Yes Corp? Kenapa bisa ada di sini? Halo, Paman Zhou. Tanpa diingatkan oleh Gita, Glenn telah menyapa ayah Zhou dengan sopan. Gita mengedipkan matanya ketika dia melihat ayahnya. Benar juga setelah dipikir-pikir, Glenn sangat mirip dengan tuan muda Ye. Jadi wajar saja reaksi ayah Zhou seperti ini saat melihatnya untuk pertama kali. Dia harus menjelaskan, ayah, dia adalah putra CEO Ye kita, aku tahu. Tidak disangka, ayah Zhou tiba-tiba memotongnya. Gita terkejut, ayah, bagaimana kamu tahu? Mengapa ayah tidak tahu? Dia sebelumnya pernah ke perusahaan. Setelah mengatakannya, ayah Zhou berbalik, tersenyum pada Glenn, CEO Ye kecil, kenapa kamu tiba-tiba kemari? Kenapa tidak memberitahu Paman lebih dulu agar Paman bisa bersiap-siap? Mendengar ini, Gita tidak dapat menahan diri memutar matanya. Ayahnya, mulai lagi. Dan lagi, CEO Ye kecil. Bagaimana bisa Glenn adalah CEO Ye kecil? Ayah, jangan seperti ini. Dan lagi jangan panggil dia CEO Ye kecil, namanya adalah Glenn. Kamu panggil saja dia Glenn sama seperti aku. Dia datang menemuiku hari ini, dan dia akan pulang denganku nanti. Hah? Ayah Zhou tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ini, apa maksudnya ini? CEO Ye kecil, kenapa bisa bersama denganmu? Dia. Ayah, aku lupa memberitahumu. Desainer yang atasanku sebelumnya ada Audrey Han, mominya Glenn. Tentu saja, nyonya CEO kita. Ayah Zhou.
terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Putrinya ternyata berhubungan baik dengan Nyonya Cheo dan juga anaknya. Ayah Zhou tidak pernah tahu kalau putrinya memiliki kemampuan seperti ini. Paman Zhou, lain kali aku akan membawa Dedi dan Momi untuk mengunjungimu. Ayah Zhou. Gita menatap wajah Ayah Zhou, dan dengan cepat menarik Glenn dan berkata, "Cukup Glenn, kamu jangan lagi berbicara dengannya. Jika kamu terus berbicara, kurasa dia akan langsung turun dari tempat tidur." Glenn mengangguk patuh, sangat bekerja sama dengannya, jadi tidak berbicara. Ayah Zhou terdiam sesaat, melirik putrinya dengan kesal, dan mengomel berkata, "Apa maksudmu ini Gita? Tidak mengizinkan aku berbicara dengan Cheo Ye kecil. Dan lagi Cheo Ye kecil telah datang, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu malah langsung membawa orangnya?" Dia belum menyelesaikan kata-katanya, Gita telah duduk di samping tempat tidur. "Cukup, kamu makan dulu." Ayah Zhou sedikit sedih, tetapi dia tetap mengambil nasi yang ada di tangannya, mengambil sumpit dan memasukkan nasi ke dalam mulutnya dalam diam sambil melirik ke Glenn. "Oh, anak siapa ini? Kenapa tampan sekali?" Suara bernada tinggi tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang. Ayah Zhou adalah yang paling berlebihan. Dia kaget sampai menjatuhkan sumpitnya, dan terdengar suara sumpit jatuh ke lantai. Gita. Tanpa ekspresi, dia menukar sepasang sumpit baru untuk Ayah Zhou, lalu dia mengambil sumpit yang jatuh ke lantai dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Iya. Haniluo yang keluar dari kamar mandi langsung mendekat ke arah Glenn, melihat ke kiri dan ke kanan. "Halo Bibi Zhou," Glenn membungkuk dan mulai menyapa dengan sopan. "Bibi Zhou, apakah kamu mengenalku?" Haniluo tersenyum dan tidak dapat menahan diri untuk menyentuh pipi Glenn. Glenn tidak menghindar atau bersembunyi. Jari-jari Haniluo dengan lembut menyentuh wajahnya. Wajah anak-anak sangat lembut dan halus membuat Haniluo tidak bisa menahan diri untuk terus menyentuhnya. Dan Glenn juga sangat memberi wajah padanya, dia terus tersenyum, seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Gita menontonnya dari samping. "Gita, ini, bukan putramu kan? Ayah Zhou." "Gita." Kata-kata yang keluar dari mulut Haniluo bahkan lebih mengejutkan, dagu Ayah Zhou dan Gita hampir jatuh ke bawah, sumpit Ayah Zhou kembali jatuh ke lantai. Untungnya, kali ini Gita dengan cepat menangkapnya dengan tangan. "Ayah, jika jatuh lagi, tidak ada sumpit yang bisa kuberikan padamu." Ayah Zhou hanya bisa menggenggam sumpitnya dengan erat. "Gita, kamu belum menjawab pertanyaan ibumu. Bagaimana kamu bisa menemukan anak setampan ini? Tidak mungkin temanmu kan? Kamu tidak benar-benar melahirkan anak di luar sana dan menyembunyikannya dari ibu kan? Lagi pula, Gita sudah 5 tahun tidak kembali. Jika dia membawa anak sebesar ini, Haniluo tidak akan terkejut sama sekali." "Bu, jangan berpikir sembarangan lagi. Dia adalah putra atasanku yang pernah kukatakan sebelumnya, namanya Glenn. Kebetulan juga adalah putra CEO tempat ayah bekerja. Anda juga tidak memikirkan, putrimu ini, bagaimana mungkin bisa melahirkan anak setampan ini?" Bersambung.